Baik rekan-rekan, kita ketemu di serial tutorial model, e-learning model untuk SMK. Nah, topik kali ini tentang aktivasi fitur self registration user. Eh, jadi intinya bahwa apabila belum dikonfigurasi, maka secara default model ini eh, membutuhkan pembuatan user secara manual oleh adminnya. Untuk hal itu sudah ada tutorial sebelumnya, dan kita lihat uh, seperti ini tampilan awalnya. Kalau kita login, nah menunya standar, hanya ada field untuk login khususnya bagi user yang telah memiliki username dan password yang telah terdaftar intinya. Nah, pilihan keduanya masuk sebagai tamu. Nah, kalau masuk sebagai tamu ini tentu tidak bisa mengakses berbagai sumber daya, hanya bisa melihat sekilas. Nah, kondisi seperti ini tentu akan menyulitkan bagi pengguna baru yang akan mendaftar karena tidak ada kolom registrasinya. Nah, supaya itu bisa muncul, maka di model ini perlu dikonfigurasi. Caranya kita langsung masuk ke sana, login dulu sebagai administrator. Kemudian ada bagian yang harus diedit, yaitu pada bagian plugin, tarik ke bawah, ada autentikasi. Nah, pada bagian ini kita perlu edit. Ada 3 submenu di sini. Pengelolaan autentifikasi secara umum, kemudian yang berbasis email, pendaftaran sendiri berbasis email, kemudian yang manual. Untuk pendaftaran manual, ini artinya admin yang mendaftarkan semua user secara manual. Nah, kalau demikian kondisinya ini menyulitkan admin karena harus memasukkan sekian banyak user baru secara manual. Nah, untuk memudahkan kita nanti akan aktifkan yang fitur email based self registration ini. Caranya langsung kita mulai. Untuk mudah kerja kita langsung aja nih yang paling atas ini, di klik kanan, buka di tab baru. Ini tujuannya supaya tidak bolak-balik nanti. Nah, sekarang tab baru ini yang kita kerjakan. Nah, secara default aslinya seperti ini kondisinya. Ini memang sudah aktif, email based self registration ini sudah aktif, tetapi tidak muncul. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, kolom registrasinya itu tidak muncul, maka harus dimunculkan. Nah, caranya yang pertama, tarik ke bawah, web service autentikasi ini harus diaktifkan. Ini posisinya tidak aktif, matanya masih disilang ini, maka kita aktifkan. Klik saja menjadi enable. Nah, ini sudah aktif sekarang. Nah, apakah langsung bisa digunakan? Tentu belum. Ada bagian yang harus disetting dulu di sini. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini. Di common setting ini statusnya default masih disable. Maka kita harus enablekan dulu. Email based registration ini harus di-enablekan dulu supaya muncul menunya. Di bawahnya ada berbagai pengaturan yang bisa kita pilih. Contoh untuk yang ini, kalau kita membolehkan user itu login menggunakan email, bukan username ya yang dimasukkan email, maka dicentak. Tapi jika kita hanya meminta mereka memasukkan username, nama pendek saja, tanpa memasukkan email di kolom username-nya, maka tidak perlu dicentak. Kemudian pilihan yang ini jika membolehkan akun dengan email yang sama, punya 2 akun atau lebih, misalnya email satu digunakan untuk login beberapa user. Dalam kondisi tertentu memang itu kita butuhkan, misalnya email yang sama, dia akan mendaftar di beberapa mata kursus atau mata pelajaran, maka dia perlu untuk memudahkan dia sendiri, dia perlu menggunakan beberapa nama. Jika demikian maka dicetak.
Jika tidak perlu dicentang. Oke. Kemudian banyak pengaturan-pengaturan di bawahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika tidak, maka langsung save. Nah, kita akan lihat sekali lagi, periksa sekali lagi. Di email based self registration ini kita periksa. Tab saya di tab baru supaya mudah. Pastikan ini posisinya unlock, tidak terkunci. Kalau ini ada satu yang terkunci, nanti bisa tidak berfungsi. Oke. Kemudian periksa sekali lagi, ini sudah aktif ya. Tadi awalnya seperti ini, disable statusnya, sekarang sudah kita aktifkan. Nah, kalau demikian ini sudah berjalan, sudah muncul menunya untuk self registrasi ini. Kita akan buktikan, tutup, logout. Ya, kita akan coba perubahannya. Masuk. Ya, ini. Jadi kalau di awal tadi sebelum dikonfigurasi, hanya muncul yang bagian atas ini. Setelah dikonfigurasi, ini muncul yang kedua nih. Buat akun baru. Nah, ini kita coba. Ya. Nah, untuk bagaimana untuk memberikan link ini supaya bisa diakses, supaya langsung menuju ke kolom pendaftaran untuk user-user yang akan daftar. Ini linknya saja nih, kita copy, ya, kirimkan kirimkan link ini ke mereka-mereka yang akan mendaftar, baik lewat WA, lewat perpesanan biasa dan sebagainya. Jadi kalau mereka nanti klik ini, mereka akan langsung dirujuk ke halaman pendaftaran itu. Kita coba. Nah, ini dia ya. Ya. Jadi artinya user baru yang akan mendaftar langsung menuju ke sini, masukkan username, kata sandinya sesuai prasyarat ini, kemudian mengisi data-data pribadinya di sini, kemudian klik buat keanggotaan baru. Maka mereka otomatis telah mendaftar secara mandiri di LMS e-model, dan langkah selanjutnya tinggal administratornya mengkonfirm menerima pendaftaran tersebut. Jika sudah ada beberapa yang mendaftar, maka akan menunya di pendaftaran user itu akan muncul. Kita browse. Nah, di sini akan muncul apabila sudah ada yang mendaftar. Jadi kali ini hanya ada 2, administrator dan tes, karena memang baru kita daftarkan secara manual tadi yang tes, yang mendaftar mandiri belum ada. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu saudara-saudara bisa coba itu diterapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih.